Selamat datang kembali di Rumah Sehat Lansia, tempat kita berbagi informasi berharga untuk memastikan usia senja tetap penuh vitalitas dan kebahagiaan. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin terlihat sepele, namun dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan para lansia. Tidur siang. Tahukah Anda bahwa ada kebiasaan tidur siang yang alih-alih menyegarkan, justru berpotensi membahayakan? Ini bukan sekadar tentang memejamkan mata sesaat, melainkan bagaimana proses tidur siang itu sendiri bisa memengaruhi jantung, otak, bahkan risiko jatuh. Tim Rumah Sehat Lansia telah merangkum temuan penting dari berbagai penelitian, termasuk dari Harvard Medical School, untuk mengungkap 5 kesalahan fatal yang seringkali tidak disadari. Mari kita selami lebih dalam, agar tidur siang Anda menjadi sumber energi, bukan sumber masalah. Banyak dari kita, terutama para lansia, menganggap tidur siang sebagai waktu istirahat yang menyehatkan. Namun, kenyataannya, sebagian besar lansia, sekitar 73% dari mereka, melakukan tidur siang dengan cara yang kurang tepat. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan sederhana ini bisa berbalik menjadi bumerang bagi kesehatan. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa tidur siang yang tidak benar bisa meningkatkan risiko penurunan kognitif hingga 40%, menggandakan risiko gangguan tidur di malam hari, dan bahkan meningkatkan potensi terjatuh. Ini adalah angka-angka yang serius dan patut untuk kita perhatikan. Permasalahan pertama yang sering terjadi adalah tidur siang segera setelah makan. Banyak lansia merasa ngantuk setelah menyantap hidangan dan langsung memilih untuk berbaring. Namun, tindakan ini bisa memicu apa yang disebut reflux asam, di mana asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Pada lansia, katup otot esofagus cenderung melemah, sehingga memudahkan asam lambung untuk naik. Jika ini terjadi secara berulang, dapat menyebabkan peradangan kronis pada kerongkongan, atau yang dikenal sebagai esofagitis, dan bahkan kondisi prakanker yang disebut esofagus barit. Selain itu, berbaring setelah makan juga mengurangi aliran darah ke otak, yang bisa menyebabkan rasa pusing dan sakit kepala saat bangun. Bayangkan, niatnya ingin beristirahat, justru memicu ketidaknyamanan fisik yang berkepanjangan. Permasalahan kedua adalah durasi tidur siang yang terlalu lama. Seringkali, saking nyamannya, para lansia bisa tidur siang lebih dari 1 jam. Tidur siang yang berlangsung lebih dari 60 menit dapat memicu inersia tidur, yaitu perasaan pusing, disorientasi, dan kebingungan saat bangun. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian menunjukkan bahwa tidur siang yang terlalu lama bisa meningkatkan risiko demensia hingga 40%. Ini karena tidur siang yang panjang mengganggu siklus pembersihan otak yang penting dan justru menciptakan lingkaran setan yang mengganggu kualitas tidur malam. Alih-alih mendapatkan manfaat restoratif, mereka justru merusak kemampuan kognitif dan kualitas tidur secara keseluruhan. Kemudian, permasalahan ketiga adalah tidur siang di kursi santai atau kursi malas, dalam posisi setengah duduk. Meskipun terdengar nyaman, posisi ini memiliki beberapa risiko serius. Tidur siang dalam posisi setengah duduk dapat menurunkan efisiensi pernapasan, yang berarti paru-paru tidak dapat bekerja optimal dalam menyerap oksigen. Lebih jauh lagi, posisi ini memperlambat sirkulasi darah, yang secara signifikan meningkatkan risiko pembekuan darah dan trombosis vena dalam DVD. Jika gumpalan darah ini terlepas dan berpindah ke paru-paru, kondisi fatal yang disebut emboli paru bisa terjadi. Selain itu, tidur dalam posisi seperti ini, untuk waktu yang lama, juga dapat mengganggu keselarasan tulang belakang, menyebabkan nyeri punggung dan leher kronis. Permasalahan keempat yang sering diabaikan adalah tidur siang terlalu sore atau terlalu dekat dengan waktu tidur malam. Banyak lansia yang merasa lelah di penghujung hari dan memilih untuk tidur siang di sore hari. Terkadang hanya 3-4 jam sebelum waktu tidur malam mereka. Kebiasaan ini sangat mengganggu ritme sirkadian alami tubuh, yaitu jam biologis internal yang mengatur siklus tidur dan bangun. Tidur siang yang terlalu sore mengurangi tekanan tidur atau penumpukan adenosin, zat kimia di otak yang memicu rasa kantuk dan membuat kita tidur nyenyak di malam hari. Akibatnya, mereka akan kesulitan tidur di malam hari, yang memicu insomnia kronis. Insomnia ini tidak hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh, depresi, dan penurunan kognitif yang lebih parah. Terakhir, permasalahan kelima adalah lingkungan tidur siang yang tidak mendukung pemulihan optimal. Seringkali, lansia tidur siang di tempat yang terlalu terang, bising, atau dengan suhu yang tidak ideal. Lingkungan yang terlalu terang, misalnya
dapat menekan produksi melatonin, hormon penting yang membantu kita merasa mengantuk. Kebisingan, bahkan yang samar sekalipun, dapat mencegah tidur yang nyenyak dan restoratif. Suhu ruangan yang tidak sejuk ideal 18-20 derajat Celcius dapat mengganggu termoregulasi tubuh, sehingga membuat tidur tidak nyaman. Selain itu, postur tidur yang salah, seperti bantal yang tidak tepat, atau kasur yang terlalu empuk atau keras, juga dapat mengganggu sirkulasi dan pernapasan, mengurangi manfaat tidur siang. Semua faktor lingkungan ini, meskipun tampak kecil, dapat secara signifikan mengurangi kualitas tidur siang dan dampaknya bagi kesehatan. Melihat berbagai permasalahan yang telah dibahas, tentu ada solusi dan saran praktis yang dapat diterapkan para lansia agar tidur siang menjadi aset kesehatan, bukan beban. Rumah Sehat Lansia akan membagikan panduan agar tidur siang Anda lebih optimal untuk mengatasi perangkap pasca makan. Solusinya cukup sederhana. Jangan langsung berbaring setelah makan. Beri jeda waktu minimal 30 hingga 60 menit sebelum Anda memutuskan untuk tidur siang. Selama jeda ini, Anda bisa melakukan aktivitas ringan seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar duduk santai di kursi. Jika Anda memang harus berbaring, cobalah untuk menggunakan posisi setengah berbaring dengan kemiringan minimal 30 derajat. Anda bisa menggunakan bantal tambahan atau bantal penyangga khusus untuk menjaga posisi ini. Posisi ini membantu mencegah asam lambung naik ke kerongkongan dan menjaga aliran darah ke otak tetap optimal, sehingga Anda tidak akan merasa pusing saat bangun. Selanjutnya, untuk menghindari durasi tidur siang yang terlalu lama dan dampaknya pada memori kunseyutemania adalah membatasi waktu tidur siang. Usahakan untuk tidur siang tidak lebih dari 20 hingga 30 menit. Durasi ini cukup untuk memungkinkan tubuh memasuki fase tidur ringan yang sangat menyegarkan tanpa memasuki fase tidur dalam yang bisa memicu inersia tidur atau mengganggu siklus tidur malam. Anda bisa menggunakan alarm ponsel atau timer untuk memastikan Anda bangun tepat waktu. Anggap saja ini sebagai power nap yang efektif untuk mengisi ulang energi tanpa mengacaukan ritme biologis tubuh Anda. Jika Anda terbangun setelah 30 menit dan merasa masih mengantuk, mungkin ada masalah mendasar dengan kualitas tidur malam Anda yang perlu diidentifikasi dan ditangani. Mengenai jebakan maut kursi santai, saran terbaik adalah tidur siang di tempat tidur bila memungkinkan. Posisi telentang di tempat tidur dengan penyangga leher yang baik, bantal yang mendukung lekukan alami leher adalah posisi paling ideal untuk sirkulasi darah yang lancar dan keselarasan tulang belakang. Namun, jika tidur di tempat tidur tidak memungkinkan, atau Anda hanya ingin tidur siang sebentar dan harus menggunakan kursi malas, batasi waktu tidur di kursi malas maksimal 20 menit. Setelah bangun, lakukan gerakan ringan seperti meregangkan kaki dan tangan, berjalan-jalan sebentar di sekitar ruangan, atau melakukan beberapa gerakan peregangan sederhana. Ini akan membantu melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko. Ingat, kenyamanan sesaat tidak sebanding dengan risiko kesehatan jangka panjang untuk mengatasi kesalahan malam hari akibat tidur siang terlalu sore. Jangan tidur siang setelah pukul 3 sore. Ritme sirkadian tubuh mulai mempersiapkan diri untuk tidur malam di sore hari, dan tidur siang pada waktu ini akan mengganggu proses tersebut. Jika Anda merasa sangat lelah di sore hari, cobalah untuk tidak langsung tidur. Cari tahu apa penyebab kelelahan Anda. Apakah Anda kurang tidur di malam hari? Apakah Anda mengalami stres? Atasi akar permasalahannya. Bukan hanya gejalanya dengan tidur siang yang tidak tepat. Anda bisa mencoba melakukan aktivitas yang lebih ringan, mendengarkan musik menenangkan, atau berbincang dengan keluarga untuk melewati rasa kantuk sore tanpa tidur. Terakhir, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan saat tidur siang, Anda perlu menciptakan suasana yang gelap, tenang, dan sejuk. Gunakan gorden tebal atau penutup mata untuk menghalangi cahaya. Jika lingkungan sekitar bising, pertimbangkan untuk menggunakan earplug atau mesin suara putih, white noise machine, untuk menutupi suara yang mengganggu. Pastikan suhu ruangan nyaman dan sejuk. Idealnya antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu kenyamanan tidur Anda. Selain itu, perhatikan juga postur tidur Anda. Pastikan bantal dan kasur memberikan dukungan yang memadai untuk leher dan tulang belakang. Lingkungan yang tepat akan membantu tubuh Anda beristirahat dengan lebih efektif dan mendapatkan manfaat maksimal dari tidur siang. Berdasarkan pembahasan kita hari ini, menjadi jelas bahwa tidur siang, meskipun terlihat sederhana, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan para lansia. Penting untuk diingat
bahwa tujuan tidur siang adalah untuk menyegarkan tubuh dan pikiran, bukan justru menambah beban atau risiko kesehatan. Namun, seperti yang telah kita ulas, kebiasaan tidur siang yang salah bisa memicu serangkaian masalah, mulai dari gangguan pencernaan, penurunan fungsi kognitif, masalah sirkulasi, hingga terganggunya kualitas tidur malam secara keseluruhan. Kita telah melihat bagaimana tidur siang segera setelah makan dapat menyebabkan refluks asam dan ketidaknyamanan pencernaan. Kemudian, durasi tidur siang yang terlalu lama, melebihi 60 menit, terbukti dapat memicu inersia tidur, yang membuat kita pusing dan disorientasi saat bangun. Bahkan, berpotensi meningkatkan risiko demensia. Posisi tidur siang yang salah, seperti tidur di kursi malas dalam waktu lama, membawa risiko serius terhadap sirkulasi darah dan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pembekuan darah yang berbahaya. Selain itu, waktu tidur siang juga memegang peranan krusial. Tidur siang yang terlalu sore, terutama dalam 3-4 jam sebelum waktu tidur malam, dapat mengacaukan ritme sirkadian tubuh dan menyebabkan insomnia. Ini menciptakan lingkaran setan di mana tidur siang yang tidak tepat di siang hari mengganggu tidur malam, dan kurangnya tidur malam kemudian mendorong keinginan untuk tidur siang yang tidak sehat lagi. Akhirnya, lingkungan tempat kita tidur siang juga sangat memengaruhi kualitas istirahat. Cahaya berlebihan, suara bising, dan suhu yang tidak ideal dapat mengganggu proses pemulihan dan mencegah tubuh mencapai kondisi tidur yang dalam dan restoratif. Melalui pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidur siang yang efektif bagi lansia adalah tidur siang yang singkat, sekitar 20-30 menit. Dilakukan di posisi yang benar, telentang di tempat tidur, atau setengah duduk dengan dukungan, pada waktu yang tepat tidak, setelah jam 3 sore, dan di lingkungan yang mendukung gelap, tenang, dan sejuk. Dengan menerapkan solusi dan saran yang telah Rumah Sehat Lansia bagikan, para lansia dapat mengubah kebiasaan tidur siang mereka dari potensi bahaya menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan vitalitas, menjaga fungsi kognitif, dan mendukung umur panjang yang sehat. Ini adalah investasi kecil dalam kebiasaan sehari-hari yang akan memberikan dividen besar bagi kualitas hidup di usia senja. Demikianlah informasi penting yang dapat Rumah Sehat Lansia bagikan mengenai kebiasaan tidur siang pada lansia. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan membantu Anda atau orang-orang tercinta untuk menjalani tidur siang yang lebih sehat dan bermanfaat. Ingatlah, setiap kebiasaan kecil yang kita ubah hari ini akan memberikan dampak positif besar di masa depan. Mari bersama-sama membangun kebiasaan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like video ini, komen di bawah dengan pertanyaan atau pengalaman Anda, dan share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Rumah Sehat Lansia, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami yang penuh informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.